Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pubers Podcast untuk masih bersama saya Mustiawan yang hari ini akan berbicara terkait banyak hal. Kalau kemarin beberapa pekan yang lalu kita berbicara terkait dengan climate change dengan Mas Rinto gitu ya dari Infit. Ya, sekarang kita akan juga berbicara terkait dengan isu masyarakat yang tetap masih didukung, disupport oleh Media Link. Nah, hari ini sangat menarik sekali nih ya, kita akan berbicara terkait dengan proses penyiaran di Indonesia. Tetap isunya terkait dengan penyiaran yang inklusif. Ya, sebelum kita berbicara banyak hal terkait dengan penyiaran Indonesia, bagaimana kabar teman-teman semua? Sobat Pubers, yang hari ini ada di rumah, ada di jalan, mungkin yang lagi hektik dengan kegiatan-kegiatan, semoga tetap stay tune dan tetap semangat dengan berbagai konten yang kita berikan hari ini. Teman-teman, hari ini ketika kita berbicara terkait dengan penyiaran, gitu ya, kita berbicara terkait dengan pasti teman-teman akan berbicara terkait dengan televisi mungkin atau radio. Nah, hari ini kita akan berkedatangan sosok yang cukup menginspirasi ya di penyiaran Indonesia. Kita kedatangan dari KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Selamat datang Bang Amin Sabana. Oke. Betul ya? Terima Luar kasih, biasa. Camus. Selamat Apa kabar? pagi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lo gimana kegiatan aktivitas hari ini? Hari ini lancar. Lancar ya? Kejebak macet? Tadi sih tidak terlalu macet ya. Oh, tidak terlalu macet karena jalanan sekarang sudah banyak ada yang diperbaiki, bongkar-bongkar dan lain sebagainya nih, ya kan? Betul. Oke, ini Abang, kita panggilnya Abang ya teman-teman. Sobat Pubers, Abang Amin ini, beliau ini adalah komisaris. Beda, Ya. komisaris sama Beda komisioner. ya, agak-agak belibet biasanya ya. Beda angka juga. Beda angka. Kalau yang sana bulanan, kalau sini yang tahunan gitu ya Bu ya. Oke, Bang Amin ini teman-teman, beliau ini adalah komisioner KPI ya. Periode berapa? 2000. Saya komisioner periode 2023-2026. 2026. Ya, saya di bidang kelembagaan. Di bidang kelembagaan. Oke, berapa orang di komisioner itu ada berapa orang kalau di KPI? Oke, kalau di KPI Pusat kita ada 9 komisioner dan di level provinsi itu kita ada 7 komisioner. Dan kita ada 3 pembidangan nih, Camus. Pertama saya bidang kelembagaan, kemudian yang kedua adalah bidang pengawasan isi siaran. Jadi yang mantau konten di televisi dan radio 24 jam penuh. Kemudian yang ketiga adalah bidang kebijakan dan struktur penyiaran. Jadi yang membuat regulasi-regulasi terkait dengan isu penyiaran. Oh, mantap. Berarti teman-teman, jika ada tayangan-tayangan yang ada di televisi hari ini itu adalah hasil pantauan dari KPI ya, Betul. khususnya di televisi dan radio. Betul. Nah, fun fact-nya, Bang Amin ini tidak hanya komisioner, tapi dia adalah salah satu akademisi. Betul. Dosen ya? Dosen di ilmu komunikasi ya? Betul. Kalau belum tahu, dulu kuliahnya di bidang komunikasi juga? Saya S1 S2 komunikasi. Ya, Di mana? Di S1 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Muhammadiyah Jakarta. S2 di Universitas Indonesia Komunikasi. Sekarang juga dalam tahap akhir S3 saya di Malaysia tapi. Wah, luar biasa ya. Di bidang komunikasi juga? Komunikasi juga. Berarti sangat relate ya dengan sekarang. Mudah-mudahan. Oke, berarti bisa kita lihat teman-teman hari ini pengalaman dari latar belakang dari Bang Amin ini, seorang komisioner KPI, seorang akademisi di bidang komunikasi. Ini memperlihat bagaimana profesionalitas beliau sebagai pengamat di bidang komunikasi, khususnya di penyiaran, gitu ya. Nah, bagaimana sih, apa sih sebenarnya KPI ini? Mungkin teman-teman Sobat Pubers bisa kita refresh sedikit terkait dengan KPI itu apa dan apa tugasnya, seperti itu Bang. Oke, baik. Terima kasih Cak Bus, Sobat Pubers semuanya. KPI ini lahir tidak lama setelah reformasi 98 karena memang pada saat itu suasana kebatinan yang terjadi di masyarakat kita, kemudian di para pemerhati media, civil society berharap
agar industri media massa kita itu juga mengalami demokratisasi yang lebih baik dari periode sebelumnya. Kita sama-sama tahu bahwa pada periode sebelumnya industri media kita dimonopoli ya, oleh sekelompok pihak gitu ya, dan dengan semangat tersebut akhirnya lahirlah Undang-Undang 32 tahun 2002, yaitu terkait dengan isu penyiaran. Dan dalam undang-undang tersebut akhirnya dimandatkan suatu badan untuk bisa mengawasi televisi dan radio yang pada saat tersebut memang heavy-nya sangat luar biasa, karena belum seperti saat ini di mana media sosial atau ruang digital mendominasi ya. Pada saat itu justru televisi dan radio menjadi saluran informasi yang mendominasi masyarakat yang diakses oleh publik. Nah, sehingga akhirnya perlu adanya tata kelola terkait dengan sektor tersebut, di mana yang juga melibatkan kelompok-kelompok pemilik media gitu ya. Kemudian juga pemerintah dan negara di sana harus hadir ya. Dan dengan mandat tersebut KPI diberikan wewenang untuk bisa mengawasi ini Cak Mus, lembaga penyiaran yang secara definisi di dalam undang-undangnya masih terbatas kepada lembaga penyiaran yang berbasis frekuensi atau free to air. Dalam hal ini adalah lembaga penyiaran televisi dan lembaga penyiaran radio. Ada 4 kategori lembaga penyiaran yang kita awasi ya berdasarkan undang-undang tersebut, yaitu lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI, kemudian lembaga penyiaran swasta, ya penyiaran-penyiaran yang saat ini kita saksikan ya, yang tidak didanai oleh APBN. Kemudian lembaga penyiaran komunitas, ya radio komunitas, TV komunitas, RARI gitu ya. Kemudian juga lembaga penyiaran berlangganan. Itu. Jadi konteksnya adalah kita melakukan pengawasan dan juga tata kelola industri penyiaran berbasis frekuensi. Oke. KPI itu kalau masyarakat awam gitu ya, selalu erat kaitannya dengan sensor nih loh, sensor lagi, KPI lagi. Kan banyak hal ya, misalnya ada beberapa public figure juga yang kemarin juga kena teguran KPI, akhirnya berubah bentuk, berubah wajah, gitu-gitu ya. Nah, sebenarnya apakah hanya tugas seperti itu saja sih KPI ini, Bang? Saya perlu luruskan dulu ya. Yang pertama itu KPI memang banyak sekali masyarakat yang menyampaikan terkait dengan sensorship. Padahal ruang kerja KPI itu tidak menyensor. Jadi kalau KPI itu bekerja pada saat tayang dan pasca tayang. Ya. Jadi artinya ketika proses praproduksi itu bukan ranahnya KPI, termasuk dalam hal sensorship. Ya, sensorship ada lembaga khusus, yaitu lembaga sensor film. Jadi film-film yang diputar di TV itu tetap harus mendapatkan surat tanda lulus sensor dari LSF, bukan dari KPI. Walaupun kalau LSF kan kita lihatnya film ya, atau mungkin dari program-program yang lain misalnya. Kalau program yang lain, ya itu juga harus dapat surat tanda lulus sensor dari LSF. Oh gitu. Ya, baru bisa tayang di televisi. Ya. Nah, setelah mendapatkan STLS, apakah aman? Nah itu dia. Belum semua tayangan yang memang sudah mendapatkan STLS-nya itu aman di rambu-rambu yang ada di dalam Komisi Penyiaran Indonesia. Karena tentu aturan LSF nggak semuanya sama dengan aturan yang ada di Komisi Penyiaran Indonesia. Kita ada rambu teknisnya, Cak Mus, yang kita sebut dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran. Jadi meskipun misalnya ada suatu tayangan film ya yang lolos STLS tetapi ditayangkan di televisi belum tentu dikategorikan aman dari P3SPS tadi. Ya. Nah, karena apa? Karena misalnya ada hal-hal yang berbeda terkait dengan aturan. Klasifikasi saja. Sebelum dilanjut SP3S tadi apa? Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran. Ya. Jadi P3 itu pedoman perilaku penyiarannya berlaku buat lembaga penyiarannya, jadi stasiun televisi dan radionya. Kemudian standar program siaran itu berlaku kepada isi siarannya, programnya. Ya, jadi 2 peruntukan yang
berbeda ya di P3SPS. Nah, tadi saya ingin menyampaikan bahwa ketika misalnya ada tayangan film ya yang memang sudah mendapatkan STLS dari LSF, itu belum tentu 100% sesuai dengan P3SPS tadi gitu ya. Misalnya dari soal klasifikasi usia ya. Kalau di KPI, klasifikasi usia dewasa itu di atas 18 tahun ke atas. Sementara LSF 17 tahun ke atas. Ya. Nah, untuk tayangan 18 tahun ke atas, di KPI itu ada jam tayang khusus zonanya, yaitu di atas jam 10 malam ke atas sampai dengan jam 3 gitu. Ya. Nah, sementara kan kalau di LSF, sepengetahuan saya, itu dia ada klasifikasi simbolnya kan ya, gitu. Jadi tidak serta-merta yang sudah dapat STLS tayangan dewasa itu boleh diputar di setiap Televisi. jam tayang. Setiap jam tayang. Dia harus mematuhi aturan KPI. Gitu. Berarti ada sensor lagi? Enggak ada sensor. Nggak ada Jadi sensor si lagi. lembaga penyiaran yang wajib mengetahui rambu-rambu tersebut. Jadi mereka self-curated gitu. Jadi mereka yang mengkurasi sendiri tuh. Oh, tayangan anak bolehnya kalau menurut KPI mulai dari jam 5 subuh sampai jam 6 sore gitu ya. Kemudian jam tayangan dewasa tadi di atas jam 10 ke atas. Nah, lembaga penyiaran yang harus paham rambu tersebut. Ya, gitu. karena kita bisa lihat kan kalau di televisi misalnya, mohon maaf ada belahan dada misalnya, itu kan tugas KPI ya. Karena kalau di film kan nggak mungkin sampai di situ dia. Betul. Tidak ada sensor-sensor di dalam artian kalau mau masuk ke klasifikasi saja seperti itu kan biasanya. Nah, berarti kalau sensor-sensor masuk televisi, makanya ada kalau kita ngelihat di televisi-televisi itu ada kayak sensor bagian-bagian tertentu yang harus kita sensor misalnya. Nah, itu yang menyensor televisinya. Oh, televisinya. Cak Mus, bukan KPI. Oh, bukan KPI-nya. Ya, jadi KPI fully kita hanya memantau Memantau. konten siaran pada saat tayang dan pasca tayang. Jadi nanti pada saat pasca tayang, tim pemantau yang ada di KPI itu akan melakukan tagging gitu. Baik itu film, baik itu iklan, baik itu program variety show misalnya, baik itu program talk show gitu ya. Dia akan men-tagging adegan-adegan mana, dialog-dialog mana, wawancara-wawancara mana yang punya potensi melanggar P3SPS. Jadi pasca tayang justru. Secara inti, isinya apa sih sebenarnya, Bang? Jadi P3SPS itu semangatnya adalah melindungi kepentingan masyarakat. Oke. Karena Ini masyarakat yang mana ini? Masyarakat semua. Masyarakat semuanya. Ya. Kalau berdasarkan dari klasifikasi saja di KPI, setidaknya ada 5 klasifikasi. Yang pertama adalah penonton prasekolah. Itu usia dari 2 sampai dengan 6 tahun. Kemudian usia anak 7 sampai 12 tahun. Kemudian usia remaja 13 sampai 17 tahun. Kemudian usia dewasa di atas 18 tahun. Kemudian di kelompok semua umur, SU. Nah, itu adalah semua kelompok masyarakat yang berusaha kita lindungi. Selain itu juga di KPI, di SPS-nya, P3SPS, itu ada 26 klausul yang berbunyi terkait dengan perlindungan anak-anak. Perlindungan anak-anak. Ya, saking kita ingin melindungi anak-anak dari konten-konten yang tidak berkualitas, ya, yang bisa menjerumuskan mereka. Ya, selain anak-anak yang ada di dalam P3SPS juga adalah masuk ke dalam kelompok rentan adalah remaja, perempuan, dan juga kelompok disabilitas. Gitu. Jadi sebenarnya Undang-Undang 32 P3SPS itu punya semangat inklusivitas yang luar biasa besar. Karena tadi konten yang disaksikan secara free to air itu bisa diakses oleh semua kelompok masyarakat. Dari segi usia, jenis kelamin, kemudian dari aspek tadi kelompok rentan gitu ya. Nah, itulah yang menjadi mandat untuk kami Komisi Penyiaran Indonesia menjalankan rambu-rambu tersebut. Termasuk penyediaan ada seseorang yang biasa meragakan juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat. Itu amanah dari si SPS tadi ya? Iya, bahwa lembaga penyiaran harus merupakan
penyedia informasi kepada seluruh kelompok masyarakat, ya, dengan semangat keadilan tadi, gitu. Oke, nah sekarang kan kita melihat gimana sih Bang tren untuk masyarakat menonton televisi hari ini. Nah kan semakin turun nih, termasuk kita ngelihat beberapa berita, isu terkait beberapa TV ya, untuk gulung tikar, PHK rame-rame. Ini mempengaruhi nggak terkait dengan KPI nanti ke depan seperti apa? Ya, ini memang fakta global ya, bukan hanya terjadi di Indonesia. Dengan disrupsi teknologi informasi ini ya. Kemudian teknologi digital yang sudah sangat luar biasa, akhirnya mempengaruhi semua sektor, termasuk sektor penyiaran. Tapi itu adalah suatu keniscayaan kalau menurut saya, ya, yang memang siklus manusia itu kan selalu dinamis, berkembang, termasuk teknologi. Karena kan teknologi buah pikir dari manusia kan. Jadi akhirnya mau tidak mau kita juga harus beradaptasi. Dan tentu sektor penyiaran terkoreksi dengan kehadiran tadi teknologi digital tadi gitu. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, di luar juga seperti itu. Bahkan sudah sekitar 10 tahun ketika makhluk yang namanya internet nih Cak Mus itu menjadi suatu kebutuhan yang luar biasa kepada diri kita gitu kan. Akhirnya lembaga penyiaran juga harus beradaptasi, ya. Dimulai dari ya sekitar 10 tahun yang lalu kita mengenal yang disebut dengan konvergensi media. Konvergensi media, ya. betul. Jadi para pelaku media, pengusaha media bukan hanya mengandalkan ke satu line bisnis saja. Tapi misalnya mereka punya koran, ya tentu mereka punya portalnya. Mereka punya akun YouTube-nya, ya kan? Sosial medianya. Nah, itu kan bentuk dari konvergensi media. Dengan harapan informasi yang mereka sampaikan, outreach-nya jadi jauh lebih besar lagi. Bisa merata lah ya dari berbagai media gitu ya. Dan 5 tahun terakhir ini kan ternyata transformasinya menjadi jauh lebih luar biasa lagi. Akhirnya pola konsumsi media masyarakat juga berubah. Masyarakat bukan hanya mengandalkan televisi dan radio, terlebih lagi koran misalnya, sebagai sumber informasi mereka. Mereka tinggal membuka smartphone mereka yang selama 24 jam mungkin ada di genggam mereka. Mereka menaruh bahkan ketika tidur di samping mereka, ya kan masyarakat. Bahkan mohon maaf ketika mereka ke toilet gitu seringkali membawa smartphone mereka untuk bisa mengakses informasi, men-scroll up apa yang mereka ingin akses gitu kan. Nah, ini yang memang menyebabkan tadi balik ke pertanyaan Cak Mus, jumlah orang Indonesia misalnya dalam mengakses televisi dan radio jadi terkoreksi tadi. Dari yang masih awal tahun 2000-an, 90-70% mungkin orang mengandalkan televisi dan radio. Sekarang berdasarkan data BPS 2021 atau 2022 gitu ya, 75% orang Indonesia mengakses televisi dan radio gitu. Jadi memang berkurang. Menurun ya? Setiap tahunnya menurun? Setiap tahunnya menurun gitu. Begitu pula durasi masyarakat kita dalam menonton televisi. Sekarang ini yang mendengarkan radio saja, Cak Mus, itu kurang dari 30 menit per hari masyarakat kita gitu. Sementara yang menonton televisi itu data terakhir ya sekitar 7 jam per hari. Itu masuk ke indeks kualitas penyiaran tadi ya? Iya. Nah, tapi kalau yang mengakses gadget gitu, internet, itu bisa lebih dari 10 jam. Ya. Nah, ini memang fakta yang harus kita hadapi. Sehingga kalau saya pribadi melihat bahwa teman-teman lembaga penyiaran jangan menjadikan internet, ruang digital tadi sebagai musuh. Tapi harus bagaimana berkawan, gitu kan, beradaptasi gitu. Caranya bagaimana? Caranya ya selain mengandalkan konten-konten yang disiarkan secara free to air berbasis frekuensi tadi, ya harus ada medium-medium yang
juga bisa diakses secara digital tadi gitu. Cuma memang saat ini kendalanya adalah dari segi regulasi gitu. Saat ini regulasi kami yang sudah 23 tahun itu hanya mengatur televisi dan radio free to air tadi. Sementara yang ruang digital tadi, yang new media tadi itu belum menjadi ranah kami. Sehingga seringkali misalnya nih ya, ada program variety show. Itu dia ditayangkan di televisi, ditayangkan juga di YouTube-nya mereka. Nah, makanya banyak yang kayak gitu. Iya. Biasanya ngambilnya adalah dari sosial media untuk dinaikkan ke televisi. Ada juga yang kayak gitu, tapi ada juga yang dari televisi ditayangkan di YouTube-nya. Nah, yang ditayangkan di televisi jauh lebih aman karena mereka tahu ada KPI di sana, gitu kan. Sementara di YouTube-nya bercandanya bisa jauh lebih harsh gitu ya, bisa jauh lebih vulgar misalnya. Nah, ini yang yang menjadi kekurangan dari regulasi saat ini. Nah, begitu juga tadi yang Cak Mus bilang, ada yang dari media sosial dijadikan konten ke lembaga penyiaran gitu. Ketika dia di media sosial atau di media baru, itu bukan ranahnya KPI. Tetapi ketika konten tersebut masuk ke lembaga penyiaran, baru KPI bekerja di sana. Oke. Nah, teman-teman, Sobat Pubers, nah itu berbagai, mungkin kita selama ini tahu ya, bahwasanya sebatas kita baca berita dan lain sebagainya, sebatas tahu bahwasanya KPI ini tugasnya hanya sensor. Ternyata tidak hanya seperti itu. Kita harus mengawal bagaimana undang-undang penyiaran terkait dengan ada eksklusivitas di dalamnya, keberagaman, tidak mengandung sara dan sebagainya, menjadi filter bagi kita semua untuk sebagai media, salah satu media informasi. Nah, Bang Amin. Nah, generasi sekarang kan tumbuh dengan media sosial. Dengan berarti cara berpikirnya juga sudah berbeda dengan masyarakat yang dulu. Gitu ya. Nah, ketika dia menganggap mungkin ada beberapa hal yang dianggap konten yang dianggap di sosial media dianggap sebuah normalisasi, kok gini aja gini aja kok disensor sih, gitu lah. Gini aja kok disensor. Nah, sebatas mana sih sebenarnya KPI ini memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya KPI ini penting loh, gitu. Sampai sebatas mana? Nah, ini yang menarik nih. Jadi ini berdasarkan data dan informasi yang juga kami terima dari masyarakat. Meskipun tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa wewenang KPI itu bukan mengatur konten-konten yang ada di media baru ya, yang tadi sudah kita diskusikan. Misalnya banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan adanya, kalau ini podcast Pubers ini kontennya bagus, ya. Tapi ada juga konten-konten podcast yang misalnya hostnya dengan bahasan yang vulgar terkait dengan pornografi. Kemudian belum lagi misalnya di meja ini kan clean ya, ada minuman keras, ada rokok, ada iklan-iklan gitu ya, yang menurut kita itu sangat berbahaya ketika ini ditonton oleh kelompok masyarakat yang belum seusianya, ya, yang belum pantas mendengarkan pembicaraan yang gitu ya, vulgar tadi, gitu ya. Nah, itu yang yang harus kita dudukan terlebih dahulu, Cak Mus, gitu. KPI tentu berharap apa yang ada di ruang media sosial tadi, ruang media baru tadi, sama amannya dengan yang ada di televisi dan radio. Tapi memang sebagai kontrol sosial, ya kan? Kita harus akui juga bahwa media baru ini merupakan tools sebagai kontrol sosial dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Selain televisi dan radio, tetap penting. Tetap penting. Nah, cuma memang yang harus kita sepakati adalah aturan mainnya, gitu. Jadi jangan sampai di sebelah sini TV dan radio relatif aman, sementara di sebelah sana itu kayak hutan belantara. Semua makhluk itu ada, ya kan? Ini kan berbahaya kalau nggak ada aturan mainnya. Jadi siapa bisa makan siapa kan, gitu. Nah, aturan main inilah yang menjadi semangat kami untuk bersama-sama. Sebenarnya masyarakat juga menyampaikan keluhan tersebut.
Makanya mereka sangat khawatir ketika ada misalnya belum lama ini kita saksikan ada salah satu selebritas yang seakan-akan menormalisasi hamil di luar nikah misalnya. Oke. Ya kan? Kemudian juga belum lama ada kita dikejutkan akun-akun di media sosial yang incest antar family. Tuh. Itu kan sesuatu hal yang sangat berbahaya yang tidak sesuai dengan nilai agama Nilai kita, dan norma kita ya. norma kita gitu, yang belum masuk ke dalam ranah tersebut gitu. Nah, mari kita bahas hal ini sehingga akhirnya televisi dan radio yang ketika diawasi oleh KPI, ruang yang sana juga harus ada tata kelola yang sama juga. Selama ini ada nggak sih Bang? Sudah disiap secara undang-undang? Secara undang-undang ada undang-undang ITE, tapi ya Atau lembaga khusus belum ada ya? belum badan khususnya. Jadi tidak ada equal playing field akhirnya. Oke. Sehingga ini yang menyebabkan karena tadi dianggap media sosial jauh lebih bebas gitu kan, jauh lebih bisa menjamin kebebasan berekspresi misalnya gitu, lebih diminati oleh masyarakat, oleh netizen. Padahal di sana juga banyak konten-konten yang tadi yang sifatnya provokatif, hoax, yang berbahaya buat masyarakat. Dan kita bisa menyaksikan masyarakat kita yang memang masih rentan terhadap informasi-informasi yang seakan-akan menjadi kebenaran padahal itu belum tentu benar. Tapi karena setiap saat diposting, diupload, akhirnya tercucilah pikiran-pikiran sebagian masyarakat. Sebenarnya bukan hanya masyarakat yang awam ya, bahkan masyarakat-masyarakat yang terdidik juga itu banyak yang terpengaruh oleh clickbait misalnya, oleh hoax tadi gitu. Nah ini yang harus kita dudukan bersama-sama agar ada perlakuan yang sama. Oke. Kalau kita ngelihat perilaku sekarang ya, perilaku kan banyak nih teman-teman, khususnya Gen Z hari ini. Cenderung mereka nggak usah nonton TV lah gitu, atau mungkin intensitas dia menurun. Abang sepakat nggak dengan mungkin persepsi mereka yang mengatakan bahwasanya sekarang TV nggak menarik seperti dulu deh karena nggak variatif. Kira-kira menurut abang bagaimana? Ya, ini yang saya sampaikan ke lembaga penyiaran sih. Kita men-challenge mereka bagaimana konten-konten yang mereka produksi itu menarik kembali ya, seperti halnya di masa keemasan televisi dan radio gitu ya. Jadi jangan hanya mengambil apa yang ada di media sosial gitu. Karena kelebihan dari teman-teman lembaga penyiaran ini kan mereka secara profesi sudah berpengalaman dibandingkan dengan ya ada juga konten kreator yang bagus gitu ya. Tapi secara pola pekerjaan mereka adalah profesional ya. Dan ini yang kita dorong agar konten-kontennya bisa lebih menarik lagi. Memang saat ini Gen Z kecenderungannya tadi yang sudah saya sampaikan. Karena media sosial dianggap lebih cepat, dianggap lebih bebas, akhirnya mereka mengakses media sosial. Tapi ada hal yang menarik, Cak Mus, fenomena yang sebulan ini terjadi gitu ya. Itu membuktikan bahwa masyarakat kita termasuk di dalamnya Gen Z itu tetap menonton televisi. Ya. Karena dengan berita-berita yang ada di media sosial yang sifatnya provokatif, akhirnya dari beberapa kampus yang saya temui ketika saya melakukan sosialisasi, diseminasi, literasi gitu ya, itu mereka menyampaikan memang bahwa televisi dan radio masih merupakan sumber informasi yang lebih kredibel, lebih aman. Jadi ketika mereka ingin mencari informasi yang lebih tepat, mereka larinya ke televisi, radio, dan koran kembali. Nah, dari data yang tadi yang abang bilang terkait dengan banyak nih. Nah itu program apa? Berita kah atau program sinetron, infotainment? Ya. Jadi di Komisi Penyiaran Indonesia khususnya di bidang saya membidangi program yang namanya Indeks Kualitas Program Siaran Televisi. Ya. Ada 8 kategori yang kita indeks. Ya, yaitu sinetron, infotainment, berita, talk show, religi, anak, wisata budaya, variety show. Ya. Dan berita, satu kategori yang masih dianggap tidak berkualitas tahun ini.
yaitu infotainment. Infotainment. Sementara yang lainnya itu sudah masuk ke dalam angka berkualitas. Termasuk berita tadi. Berita. Ya, jadi berita sepanjang 10 tahun kami melakukan indeks itu masih dipercaya sebagai sumber informasi yang kredibel di televisi. Karena saringannya dua ya. Karena saringannya dari berlapis gitu ya, berlapis tidak dari hanya dari internalnya KPI, sendiri, kemudian dari KPI. dari forum jurnalis Iya. gitu ya, gitu-gitu ya. Karena apa? Karena teman-teman jurnalistik itu sangat berhati-hati untuk bisa memproduksi konten berita. Kalau di KPI itu tidak boleh misalnya ada tayangan ya meskipun secara tidak sengaja gitu ya, ada masyarakat yang seakan-akan lagi merokok, itu tidak boleh. Gitu. Oke. Kemudian konten berita di televisi juga sangat melindungi anak. Tadi saya bilang tidak boleh misalnya ada korban kekerasan kepada anak ya, seksual di sini, itu anaknya ya itu ditayangkan wajahnya secara jelas. Ya. Jadi harus di blur ya, oleh lembaga penyiarannya, bukan oleh KPI ya. Umur berapa? Pokoknya aturannya dari anak itu kan tadi yang saya bilang dari umur 2 sampai dengan 17 tahun itu masih harus tetap dilindungi oleh lembaga penyiaran. Oke. Gitu. Ya. Jadi tidak boleh anggota keluarganya itu diwawancara, itu tidak boleh. Orang tuanya misalnya disebut namanya Udin misalnya, ayah korban, itu tidak boleh. Harus pakai inisial ya. Harus pakai inisial Mawar, dan gitu-gitu. kemudian wajahnya juga harus diblurkan. Suaranya harus Ya, ini untuk menghindari dogma. Gitu ya. Akhirnya yang bisa merugikan keluarga dan si korban tersebut. Termasuk diskriminasi yang terjadi. Betul, karena kan kita juga harus paham bahwa tidak semua kelompok masyarakat kita itu bisa berpikir dewasa gitu ya. Nah, inilah yang yang coba kita lakukan sehingga akhirnya kita tadi menginginkan agar konten-konten yang ada di layar kaca kita, di ruang dengar kita, radio, itu aman buat semua kelompok masyarakat. Oke. Nah, satu lagi terkait dengan program sinetron. Nah, kita kan punya, kalau di Korea kita punya drakor. Dulu kan sempat menjadi salah satu penarik ya wisata, termasuk itu programnya Bapak Menteri terdahulu Sandiaga Uno. Itu kan salah satu sinetron yang ingin didorong. Nah, itu bagaimana kualitas hari ini kalau dari KPI sendiri? Ya, jadi memang baru tahun ini sinetron dinilai berkualitas. Ya. Oleh siapa? Oleh 33 perguruan tinggi seluruh Indonesia. Jadi kita tahun ini melakukan riset yang jauh lebih komprehensif dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Kalau 10 tahun sebelumnya, Cak Mus, kita hanya mengindeks di 12 kota di mana Nielsen berada. Yang seperti kita ketahui rating Nielsen gitu ya. Tapi ini kita jauh lebih gagah lagi dengan 33 provinsi, 33 perguruan tinggi yang kita libatkan. Nah, berdasarkan data yang sampel yang dinilai, tahun ini konten-konten sinetron sudah tadi lebih aman, lebih ramah anak, gitu ya, ramah keluarga, kemudian juga mengangkat nilai-nilai budaya masyarakat gitu yang ada di Indonesia, dan ini suatu hal yang positif gitu ya. Sehingga kita bisa menyampaikan kepada lembaga penyiaran, kalau sinetron saja bisa berubah dari yang 10 tahun tidak berkualitas menjadi berkualitas tahun ini, maka harapannya adalah infotainment bisa juga sama berkualitas. Bukannya tidak boleh mengangkat hal-hal yang sifatnya menarik di kehidupan selebritas tadi, tapi kita mendorong agar konten-konten infotainment bisa lebih memprioritaskan misalnya prestasi dari si selebritasnya. Tidak hanya konflik ya. Tidak hanya konflik rumah tangga, perceraian gitu ya. Kemudian melibatkan anak ya. Jadi saking melindunginya anak, bahkan KPI sempat memberikan sanksi kepada salah satu program infotainment yang mewawancarai anak. Nah, itu kan tidak boleh karena anak itu bukan ranahnya dia membicarakan perceraian orang tua, bukan ranahnya untuk membicarakan konflik ataupun kekerasan. Nah, jadi kita berharap infotainment itu bisa belajar dari kategori sinetron untuk bisa meningkatkan kualitas kontennya. Oke, menarik ya ketika kita berbicara terkait dengan televisi hari ini. Tantangannya cukup
Luar biasa, karena kita dihadapkan dengan dua media sebenarnya, media besar, yaitu media televisi yang harusnya menjadi sumber informasi utama kita sebagai bangsa Indonesia, agak ya yang kita yang di sana itu tidak hanya sebagai media, tapi juga sebagai mendidik termasuk generasi, masyarakat, dan lain sebagainya. Yang hari ini, ya kita tahu bahwasanya ranah pendidikan kita itu kan tidak merata. Masyarakat tuh menginformasinya juga tidak semuanya, pasti ada yang telan mentah-mentah dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada beberapa hal ya yang harus kita fokuskan di sini ya teman-teman Pubers, terkait dengan apa sih sebenarnya tugas KPI dan lain sebagainya. Maka teman-teman yang hari ini sering atau acara TV-nya kok itu-gitu saja sih, atau mungkin ada yang mengatakan program anak-anak lah dan sebagainya. Sekarang kan sangat kecil, sedikit sekali di televisi itu program anak-anak. Bahkan anak-anak sekarang itu tidak disuguhi dengan televisi, bahkan mau makan dikasih YouTube dan sebagainya. Apa benar sih Pak, program-program anak-anak sekarang itu sudah mulai turun? Iya, memang. Kalau dulu mungkin ya 10 tahun yang lalu kita banyak hari Minggu itu program anak itu 10-15 tahun yang lalu itu ke program anak sudah kita oke, hari Minggu nih pasti banyak nih gitu. Ya. Ya, mungkin bukan cuma Cak Mus yang menyampaikan hal ini ya. Ada mungkin 1 juta orang yang sudah mengeluhkan bahwa saat ini memang konten anak itu di layar kaca kita semakin berkurang. Dan ini juga yang kita sampaikan kepada lembaga penyiaran agar bisa memproduksi konten-konten anak kembali seperti halnya beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Dan kita juga punya kewajiban lembaga penyiaran dalam hal memberikan edukasi kepada anak-anak gitu ya, sehingga memang ini yang menjadi challenge bagi lembaga penyiaran. Tetapi yang kita amati di lembaga penyiaran, meskipun secara prosentase konten itu berkurang, tapi ada juga lembaga penyiaran yang dedicated khusus terkait dengan anak. Nah, tapi itu juga kita coba sampaikan kepada lembaga penyiaran tersebut agar konten tersebut bukan mengambil dari konten luar. Ya, jadi animasi-animasi luar yang lebih banyak berdasarkan apa yang kita pantau itu 70% merupakan animasi dari luar negeri gitu. Ya semestinya karena ini juga konten terkait dengan anak-anak kita, itu harus ada nilai-nilai yang sesuai dengan norma kita. Budaya seperti kita. si Unyil dulu ya. Si Unyil. Si Komo. Betul gitu ya. Dan ini yang memang menjadi challenge karena penyiaran ini kan sangat terkait dengan ekosistem ya. Jadi selain lembaga penyiarannya juga, pengiklannya juga Cak Mus. Harus punya pemahaman yang sama gitu ya. Berarti kita ngomongin lembaga penyiaran itu tidak hanya si televisinya, tetapi termasuk di sana lembaga periklan, yang iklan, PH-nya sekarang itu dan lain sebagainya, masyarakatnya gitu ya. Jadi maksud saya gini, kan sekarang ini lembaga penyiaran masih fokus kepada spending ke konten-konten yang ratingnya tinggi. Ya, audience measurement-nya, popularitasnya lebih tinggi gitu ya. Mereka mau spending. Ya, tapi ini juga sekarang udah bergeser. Ya, banyak juga pengiklan-pengiklan yang masuk ke media baru, gitu kan, ke YouTube misalnya, ke media sosial. Nah, kita ingin memberikan masukan kepada pengiklan agar juga memperhatikan konten-konten khususnya konten anak. Ya, karena tentu lembaga penyiaran sangat bergantung kepada pengiklan. Ya, mereka bisa memproduksi lebih banyak ketika pengiklan masuk. Itu artinya kan pemasukan buat lembaga penyiaran. Please perhatikan prosentase untuk bisa mendukung program-program anak khususnya yang juga diproduksi oleh kreator-kreator lokal gitu. Agar apa? Agar si kreator lokal ini, PH-PH lokal semangat untuk bisa memproduksi konten anak tadi gitu ya. Jadi jangan kita menguntungkan konten-konten dari luar misalnya, animasi-animasi luar gitu yang boleh tetap ada memang secara regulasinya, tapi sebaiknya tidak mendominasi gitu. Tetap harus kita
mendukung misalnya animator-animator lokal, ya, agar tetap tumbuh di industri film maupun penyiaran kita. Oke. Luar biasa ya teman-teman, Sobat Pubers, yang hari ini Bang Amin sudah menjelaskan apa sih sebenarnya KPI, bagaimana televisi kita ternyata di undang-undang itu sudah mengandung inklusif ternyata ya untuk yang ramah terhadap anak, terhadap remaja perempuan, disabilitas juga dan lain sebagainya. Jadi selama ini mungkin banyak tontonan-tontonan yang memposisikan disabilitas itu sebagai objek misalnya masyarakat yang rentan yang cuma dikasihani itu sebenarnya nggak boleh di KPI. Tidak boleh ya boleh. Cuma jadikan objek ya udah nanti dia di syuting saja dibuat dikasih bantuan apa itu sudah tidak boleh ya. Ya, dan sebenarnya juga teman-teman disabilitas menolak. Mereka itu bukan objek untuk dikasihani karena mereka punya posisi yang sama seperti kelompok non-disabilitas. Jadi mereka punya hak untuk sama mendapatkan informasi, akses, termasuk peluang kerja di lembaga penyiaran. Nah ini yang juga kami dorong agar lembaga penyiaran memenuhi hak-hak kelompok rentan tadi, kelompok disabilitas ini misalnya. Oke. Nah, buat teman-teman yang disabilitas yang hari ini punya prestasi mungkin, nah mungkin bisa dari situ ya. Kita tonjolkan dan mungkin teman-teman yang dari PH dunia kreatif yang hari ini juga memiliki salah satu ide untuk mengangkat isu-isu terkait disabilitas dan anak, dan ini harusnya menjadi sebuah petikan gitu ya agar bisa kreatif lagi. Karena kenapa? Di film kita sudah ada 2 animasi terbesar ya untuk anak-anak dan sudah mendapatkan animo yang besar dan mungkin ini menjadi salah satu pemantik bagi teman-teman kreatif untuk bisa bergeser kepada televisi ya. Jadi itu teman-teman. Nah, closing statement mungkin Bang Amin terkait dengan apa sih sebenarnya yang diharapkan dari teman-teman kreatif khususnya di lembaga-lembaga penyiaran kayak PH, iklan, televisi dan mungkin masyarakat terkait dengan televisi dan program televisi. Oke, buat teman-teman lembaga penyiarannya sendiri, kami berharap di Komisi Penyiaran Indonesia agar teman-teman bisa tetap berkreativitas, berinovasi dan menjadikan disrupsi transformasi digital ini sebagai kawan ya sehingga akhirnya sama-sama bisa berkembang ya lembaga penyiarannya berkembang, kemudian konten-konten yang ada di media baru juga berkembang tentu dengan tata kelola dan regulasi yang berimbang ya. Kemudian untuk masyarakat kami berharap masyarakat lebih cerdas lagi dalam mengakses informasi, hiburan ya dan kalau melihat konteks saat ini tentu kami dari Komisi Penyiaran Indonesia menyampaikan bahwa televisi dan radio masih menjadi sumber informasi yang lebih kredibel, lebih aman buat seluruh kelompok masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi tetap nonton televisi, tetap mendengarkan radio. Oke, luar biasa Bang Amin. Ternyata nggak terasa kita ngobrol-ngobrol gini ya, memberikan informasi dan menyapa teman-teman sahabat-sahabat Pubers terkait dengan penyiaran Indonesia. Ternyata kondisinya seperti ini. Yang televisi saya juga baru paham terkait televisi kita itu menjadi salah satu sumber informasi yang aman dan inklusif, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman hari ini yang sudah bosan, sudah pening gitu ya terkait dengan informasi-informasi yang ada di sosial media itu lagi ya boleh bergeser sekarang ke televisi kita gitu ya kan, melihat tayangan-tayangan televisi dan lain sebagainya dan itu menjadi salah satu dan itu bisa juga kembali lagi ajang untuk keluar kumpul keluarga, hentikan dulu misalnya HP-nya tinggalkan dulu, nonton bareng. Nah ini dulu 10 tahun 20 tahun yang lalu kita lakukan itu ya, nonton bareng-bareng rame gitu kan. Teman rumah sekarang kan sudah ini. Nah ini mungkin hal-hal yang seperti ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita bisa kembali lagi membangun kebersamaan seperti dulu dan kehangatan melalui televisi. Gitu ya? Setuju ya? Luar biasa. Terima kasih. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara teman-teman Pubers hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast Pubers. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Apabila teman-teman pengen
menghadirkan, mendapatkan informasi apapun terkait dengan informasi-informasi sekeliling kita terkait isu masyarakat, silakan komen saja di bawah. Nanti akan kita coba hadirkan teman-teman ya yang bisa memberikan informasi yang secara kredibel. Oke, teman-teman, demikian dari saya Mustiawan dan Saya Amin Sabana. Mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Pubers, podcast untuk bersama.